Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Meni Elmika. Salam sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi hari ini tentang peta. Pernahkah kamu membaca peta? Pasti pernah ya. Nah, di samping dapat kita lihat ada peta Pulau Sumatera. Nah, di situ ada banyak warna-warna dan komponen peta. Jadi memudahkan kita untuk membacanya. Nah, bagaimana peta yang dikatakan baik? Oke, siap. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Mari sama-sama kita belajar ya. Tujuan pembelajaran kita adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami peta, kegunaannya, serta komponen-komponen yang terdapat dalam peta. Yang pertama, peta dan komponennya. Jadi, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Ya, Trihandito mendefinisikan peta sebagai penyajian garis, bentuk ruang, dan hubungan keruangan berbagai perwujudan yang diwakili. Jadi, secara umum, peta memberikan informasi kepada pembacanya mengenai letak relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Kemudian, komponen peta ada 7. Yang pertama ada judul, yang kedua orientasi, ketiga skala, 4 simbol, 5 warna, 6 legenda, dan yang terakhir 7 sumber dan tahun pembuatan peta. Komponen yang pertama adalah judul peta. Lihat di contoh. Ada peta Provinsi Riau. Jadi, biasanya judul itu diletakkan di bagian tengah atas peta. Biasanya. Itu untuk memudahkan kita memberi informasi dan menunjukkan daerah yang digambar dalam peta. Ya, jadi kita tahu peta apa yang disajikan dengan mengetahui judul petanya. Komponen yang kedua yaitu orientasi. Orientasi disebut juga dengan arah mata angin. Lihat, arah mata angin menunjukkan arah utara, barat, selatan, timur. Bisa kita lihat ya pada orientasi contoh di samping. Dia menunjukkan arah mata angin.
Komponen yang ketiga yaitu skala. Jadi, skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, atau disebut juga dengan perbandingan. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala itu ada 3 jenis. Ada skala numerik, skala verbal, dan skala garis. Ya, yang keempat simbol. Kita lihat ya. Jadi simbol itu mewakili objek sebenarnya di lapangan. Simbol seperti pada contoh. Jadi ini ya, ada contoh simbol garis, contoh simbol untuk penampakan budaya. Dan ini secara keseluruhan ada gambar simbol dan arti simbolnya. Jadi kalau kamu melihat segitiga, itu artinya gunung. Kemudian kalau kamu melihat seperti tangga yang horizontal, itu adalah rel kereta api. Lalu ini seperti apa? Jangkar itu adalah pelabuhan laut. Itu contoh dari simbol. Jadi simbol mewakili objek sebenarnya di lapangan. Komponen yang kelima adalah warna. Lihat, cantik-cantik ya warnanya. Dan setiap warna itu memberikan arti. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Lihat, merah itu menggambarkan gunung api, kota atau jalan protokol. Kemudian hitam itu menggambarkan batas wilayah. Biru menggambarkan perairan daerah dingin. Kuning menggambarkan gurun, dataran tinggi, dan vegetasi yang kering. Nah, hijau. Hijau itu enak ya dipandang mata. Hijau itu menggambarkan hutan, dataran rendah, dan vegetasi. Kemudian coklat. Coklat itu menggambarkan daerah perbukitan dan kontur. Nah, jadi dari warna kita bisa melihat gambaran kenampakan yang ada di dalam peta. 6. Legenda. Jadi, legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada di dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Nah, di sini ada contohnya. Jadi dia dikasih kotak khusus berisi penjelasan dari legenda. Tujuannya apa? Supaya kita tahu keterangan-keterangan yang ada di dalam peta. Komponen yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Jadi kita tahu tahun berapa peta tersebut dibuat. Ya. Dan kita juga mengetahui sumber dari pembuatan peta tersebut. Nah, berarti dari kita melihat komponen-komponen yang ada di dalam peta, fungsi peta itu banyak. Yang pertama, seperti di awal, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas dan jarak. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk lainnya.
Yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, bisa menyajikan data tentang potensi dari suatu wilayah. Kemudian sebagai alat analisis mendapatkan suatu kesimpulan. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Itu fungsi peta. Kalau menurut kamu masih ada fungsi peta yang lain, kamu juga dapat menambahkannya. Semangat ya! Pasti tahu dong ini peta negara mana? Ya, ini adalah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, di sini diwakili oleh dua warna. Dua warna, namun di sini warna di sini bukan menunjukkan komponen peta, tapi warna di sini menunjukkan perwakilan ilustrasi dari apa? Iya, dari bendera kita, yaitu bendera merah putih. Artinya di sini menunjukkan persatuan dan kesatuan kita sebagai NKRI harga mati. Tadi kita sudah belajar tentang fungsi peta. Kemudian ada tujuan dari peta. Tujuan peta itu adalah menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Kemudian, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Kemudian, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Ya, itu adalah tujuan dari peta. Nah, Ibu ada tips nih jika kamu tersesat. Aduh, jangan sampai ya, jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat. Apalagi kalau kita tersesatnya di hutan. Kalau kita tersesatnya di jalan raya, kita bisa cepat menelepon atau menghubungi polisi terdekat karena sinyalnya ada. Tapi jika kamu dihadapkan pada situasi ketika kamu camping, kamu tersesat. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan panik. Tetap kuasai diri kamu, jangan panik. Kemudian ikutin arah mata angin. Lalu ikutin aliran mata air. Cari tempat tinggi, kamu bisa berteriak, kamu bisa minta bantuan. Kemudian kamu minta pertolongan kepada Allah. Dan minta pertolongan dikirimkan orang yang sedang mencari kamu. Lalu jika ada sinyal, gunakan GPS di HP kamu. Jadi kalau kita camping, usahakan kamu jangan menyendiri. Bergerombol bersama teman. Untuk apa? Supaya kamu tidak tersesat. Apalagi di dalam hutan. Itu membahayakan diri kamu. Camping kan tujuannya untuk gembira, bahagia, cari pengalaman. Jadi jangan cari pengalaman tersesat. Ya, demikian tips dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dengan memahami komponen-komponen peta, kita dapat membaca peta dan menginterpretasikan informasi
yang terkandung di dalam peta tersebut dengan baik. Jadi kita tidak salah pengertian dan tidak ambigu karena kita sudah memahami komponen, fungsi, tujuan, dan manfaat dari peta tersebut. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Mimi, ya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.